memiliki Alkitab. Jadi, gereja ada lebih dulu jauh sebelum ada Alkitab. Tetapi pada masa sekarang ini, seolah ada peraturan tidak tertulis yang mengatur bahwa gereja harus ada Alkitab. Dari mana dan bagaimana Alkitab bisa ada? Katekese minggu ini kita akan sedikit membahas bersama sejarah Alkitab yang menjadi kitab suci kita. Pada sejarahnya, gereja perdana masih memegang kitab-kitab Yahudi sebagai kitab suci, yaitu kitab-kitab Musa, kemudian kitab para nabi dan semua kitab yang ada pada perjanjian lama. Seiring perkembangan gereja, sebagian dari para rasul dan sebagian dari 72 murid Tuhan mulai menuliskan Injil yang dibawa Yesus Kristus. Kemudian para rasul juga menuliskan surat-surat mereka pada gereja-gereja di banyak tempat. Tulisan para rasul ini yang kemudian dipelihara gereja sebagai ajaran tertulis. Jadi, waktu itu masing-masing gereja memiliki kitab sebagai kitab mereka masing-masing. Sebagian besar gereja yang tersebar bahkan tidak memiliki Injil tertulis. Jadi, Injil masih disampaikan secara lisan. Hal ini menyebabkan perbedaan besar di antara komunitas Kristiani. Sebab orang bisa sama-sama Kristen, tetapi memegang kitab suci yang berbeda. Tidak jarang pada masa itu ada kitab-kitab yang menyesatkan juga diimani oleh seorang Kristen. Keadaan gereja yang seperti itu membuat banyak bapak gereja yang mengusahakan supaya Kristen memiliki kitab suci yang satu dan universal. Salah satu bapak gereja yang berpengaruh adalah Agustinus dari Hippo. Agustinus mengumpulkan dan memeriksa banyak sekali kitab-kitab yang tersebar di gereja-gereja. Sampai pada tahun 393, dengan pengaruh dan usaha Agustinus, akhirnya uskup Hippo yang bernama Valerius mengadakan konsili atau rapat besar gereja. Konsili ini berlangsung di Hippo, Afrika Utara. Uskup Hippo mengundang banyak perwakilan gereja-gereja di Afrika untuk rapat bersama menyusun kitab-kitab yang akan diakui bersama-sama. Proses ini disebut kanonisasi. Hasil dari rapat konsili itu ada 52 kitab dan 21 surat yang diakui asli dan sesuai dengan ajaran iman. Kitab dan surat itu dijadikan satu dan disebut kitab kanonik. Dari konsili itu juga terdapat sejumlah kitab dan surat yang dianggap palsu dan menyesatkan. Keuskupan Hippo kemudian menyebarkan hasil konsili itu ke semua gereja-gereja. Konsili itu tidak menghentikan usaha keras Agustinus, sebab sekarang Agustinus harus berusaha menyingkirkan kitab dan surat palsu yang ada di gereja-gereja. Maka pada tahun 397 kembali diadakan konsili. Kali ini berlangsung di kota Kartago dengan dihadiri oleh uskup-uskup Afrika. Konsili Kartago menegaskan kitab kanonik sebagai kitab suci yang diakui oleh gereja. Daftar kitab itu kemudian dikirim ke Roma dan mendapat pengesahan dari Sri Paus pada tahun 405. Semua kitab dan surat yang berjumlah 73 itu ditulis dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, dan kitabnya disebut Septuaginta. Itulah kitab suci yang diakui kekristenan. Kitab ini juga sering disebut Protokanonika, atau yang berarti kanon pertama. Bagi gereja-gereja yang tidak berbahasa Yunani, 73 kitab dan surat itu kemudian dijadikan satu kitab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan kitabnya bernama Vulgata. Ada banyak istilah yang digunakan berbagai bahasa untuk merujuk kitab suci ini, seperti Tabiblia dari bahasa Yunani, Bible dari bahasa Inggris, La Biblia dari bahasa Spanyol, Alkitab dari bahasa Arab. Tetapi sejarah Alkitab masih cukup panjang lanjutannya. Susunan kitab suci ini bertahan selama 1117 tahun lamanya.
Sampai pada tahun 1517, gerakan Protestan muncul dan dipisahkan dari Katolik. Hal ini menyebabkan perpecahan gereja. Pada tahun 1521, Martin Luther menerjemahkan Vulgata ke bahasa Jerman. Namun, hanya memasukkan 66 kitab dan surat. Ada 7 kitab yang tidak dimasukkan dalam susunannya. Kemudian pada tahun 1560, Gereja Protestan mulai menetapkan susunan Martin Luther itu menjadi kitab suci sendiri. Ketujuh kitab yang tidak dimasukkan dalam susunan Alkitab itu tidak dinyatakan palsu atau sesat oleh Protestan, hanya sekedar dikeluarkan dari susunan kitab suci saja. Hal yang sama seperti zaman Agustinus terulang, yaitu terjadi banyak kebingungan di antara sesama Kristiani, sebab ada 2 susunan kitab suci yang berbeda. Maka pada tahun yang sama, yaitu 1560, Gereja Katolik kembali menegaskan bahwa susunan kitab suci Katolik tetap sama, terdiri dari 73 kitab, dan Katolik melakukan kanonisasi ulang. Alkitab itulah yang disebut dengan Deuterokanonika, yang berarti kanon kedua, walaupun isinya tetap sama seperti kanon pertama. Deuterokanonika itulah susunan kitab suci yang dipercaya Katolik sejak mula sampai sekarang. Sementara susunan kitab suci yang diresmikan oleh Protestan adalah Alkitab yang digunakan sekarang ini. Begitulah sejarah Alkitab yang kita pegang sekarang ini. Ada banyak juga versi-versi Alkitab lain. Tapi, apapun susunan kitab suci yang dipegang dan dipercaya, gereja terbukti bisa berjalan tanpa Alkitab selama 400 tahun. Roh Kudus dan jemaat itu sendiri yang menjadi inti dan hidup gereja. Bersyukurlah saudara-saudari, sebab Tuhan Allah kita telah setia memelihara gerejanya di sepanjang segala masa. Kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin.